dong, sebenarnya nama aslinya siapa sih? Nama aslinya Gunawan. Gunawan. Terus live TikTok terkenal sampai diamankan polisi, berubah nama jadi Satbor. Nah, setelah pulang dari kantor polisi, Jadinya Happy Boy. Pemirsa Silet RCTI, berikutnya yang tak kalah panas dari perseteruan Farhad Abbas dan Denny Sumargo setelah ditahan selama 1 minggu karena diduga mempromosikan judi online, konten kreator Gunawan Satbor akhirnya dibebaskan pada hari Jumat 8 November 2024 kemarin. Mengetahui kabar tersebut, jagat maya pun sontak dibuat heboh hingga menimbulkan pro kontra. Tim Silet pun langsung meluncur ke Sukabumi dan mendatangi kediaman Satbor demi mendapatkan keterangan resmi. Dan terkait hal tersebut, menurut Kasih Humas Polres Sukabumi Ibtu Aan Saipul Rohman, penahanan Satbor ditangguhkan setelah ada permohonan dari keluarga dan dirinya sebagai tersangka. Maka inilah liputan Tim Silet dari Sukabumi, Jawa Barat. Halo Bin, dari mana? dari Sukabumi, Mas. Dari kampungnya Satbor. Oh, dengar-dengar Satbor dibebasin ya Pak? Betul. Kita kembalikan ke keluarganya. Kayaknya sudah mulai lipe-lipe lagi dah, jadi direktur lipe. Ya benar, untuk tersangka G alias Satbor telah dilakukan penangguhan penahanan oleh Satreskrim Polres Sukabumi sejak hari Jumat tanggal 8 November 2024. Untuk penangguhan penahanan tersebut memang ini sudah diatur dalam KUHP, di mana hal ini dapat dilakukan apabila ada permohonan dari tersangka. Sedangkan dalam kasus Satbor ini, permohonan penangguhan penahanan dilakukan oleh tersangka dan keluarganya. Saya pribadi ya, dan secara kedinasan mungkin sebagai kepala desa, mendengarnya alhamdulillah luar biasa senang gitu. Dimana dengan kejadian kemarin itu karena kepolosan dia dan karyawannya gitu. Jujur sangat senang dengan kebebasannya dia. Iya, haru banget, bahagia banget kita semua di sini sampai Bersyukur. benar-benar kita setiap malam kita di sini selalu mengadakan pengajian, berdoa bersama supaya yang terbaik lah buat Bang Satbor waktu itu. Iya. Setelah dibebaskan dari penjara, Gunawan Satbor kembali ke kampung halamannya di Kampung Babakan Baru, Desa Bojong Kembar, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi. Terlihat Pak Babinsa dan Aibda Ambarita baru-baru ini datang ke sana memberikan support agar warga yang biasa melakukan live joget Satbor tidak perlu takut melanjutkan aktivitas mereka. Namun, Pak Babin dan juga Aibda Ambarita memberikan imbauan agar mereka tidak mempromosikan situs judi online dan tetap mematuhi aturan perundang-undangan bermedia sosial. Dalam suasana yang penuh semangat, Pak Babin dan Aibda Ambarita pun terlihat mencoba joget ayam patuk yang biasa dilakukan Satbor, menciptakan momen yang menyenangkan bagi semua warga. Gini Bapak Ibu semua ya, boleh lipe-lipe, tapi jangan mempromosikan judi online. Nanya dong, sebenarnya nama aslinya siapa sih? Nama aslinya Gunawan. Gunawan. Terus live TikTok terkenal sampai diamankan polisi, berubah nama jadi Satbor. Nah, setelah pulang dari kantor polisi, Jadinya Happy Boy. Itu tentunya pasti disambut dengan gembira oleh pihak keluarganya dengan kebebasan daripada Satbor itu. Mudah-mudahan pertama Satbor tidak melakukan lagi aktivitas kegiatan yang menurut kacamata hukum itu
bisa dikatakan melanggar daripada hukum itu sendiri. Alhamdulillah lah tanggapan saya dengan adanya Satbor bebas gitu ya. Mudah-mudahan ke depannya bisa berjalan seperti biasa gitu. Selain kebebasannya yang juga tidak kalah menjadi sorotan, Gunawan Satbor justru kabarnya diangkat menjadi duta anti judi online oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Penunjukan tersebut dilakukan sebagai respon terhadap tuduhan bahwa polisi menerapkan perlakuan berbeda terhadap influencer yang terlibat dalam promosi judi online. Beberapa selebriti seperti Wulan Guritno, Amanda Manopo, Dinar Kendi, dan Sule juga diduga terlibat dalam kasus serupa tetapi tidak ditahan. Kapolri menegaskan bahwa hasil penangkapan Satbor membantu polisi menangkap 2 tersangka pelaku marketing yang memberikan gift kepada influencer tersebut. Saya sudah perintahkan untuk berantas judi online dari akar sampai paling atas, bahwa bahkan saya Pak, kalau saya kedapatan saya menerima judi online, saya besok pagi mundur Pak. Jadi kalau seandainya rekan-rekan sedang melakukan proses penegakan hukum, ya kalau memang itu terbukti, proses lanjut. Sebaliknya kalau tidak terbukti, jangan buat main-main. Itu tentu kita bersyukurlah masyarakat, ada salah satu warga yang diberi kepercayaan oleh Polri menjadi duta anti judi online ya. Mudah-mudahan Satbor sendiri bisa mengemban amanah itu untuk selalu berinovasi, itu hal-hal yang positif dan bermanfaat. Meski kini sudah menghirup udara bebas, namun Gunawan Satbor masih belum terlihat aktif live di sosial media. Ia bahkan disebut-sebut kembali membuat akun baru bernama Happy Bor setelah sebelumnya diblokir. Namun saat tim silat RCTI secara langsung mengunjungi tempat tinggalnya, Satbor tidak ada di sana. Warga setempat termasuk Pak RT mengaku tidak mengetahui pasti keberadaannya. Lantas, benarkah Satbor masih merasakan trauma dan kini tengah menenangkan diri pasca berkasus dengan hukum, bahkan sampai dijebloskan ke dalam penjara? Saya juga nggak tahu. Saya juga bahkan saya ketemu baru 1 kali pas dia nyampe aja. Mungkin sekarang dia lagi nenangin dulu diri apa ya gimana, saya juga nggak tahu. Di balik kontroversi yang dihadapinya, menurut para warga setempat, Satbor merupakan sosok yang sangat baik dan berjasa. Ia bahkan membantu orang-orang mendapatkan penghasilan tambahan dengan membuka jalan live di media sosial. Ia bahkan kerap menyisihkan sebagian penghasilan untuk membantu warga, membangun desa, dan acara-acara keagamaan di tempat tinggalnya. Dia penghasilannya tuh tidak diambil sendiri, dia benar-benar dibagi untuk warga-warga di sini. Menurut pengetahuan saya, alhamdulillah Satbor itu telah banyak membantu orang gitu, membantu warga, alhamdulillah. Menurut sudut pandang saya, kegiatan Satbor itu memang masuknya itu ke ekonomi kreatif digital gitu. Itu bagus, luar biasa. Maraknya judi online berkedok gift saat live di media sosial memang tengah meresahkan bagi banyak konten kreator. Begitu juga dirasakan sejumlah selebriti, salah satunya Dinar Kendi yang juga sering melakukan kegiatan serupa. Ia mengaku khawatir dan sekarang menjadi lebih hati-hati untuk menyaring penonton yang menyaksikan kontennya. Lantas seperti apa tanggapan mereka terhadap kebebasan Satbor bahkan ditunjuk sebagai duta anti judi online? Jadi pernah nih di live streaming aku, jadi kan
viewers aku tuh udah rame banget nih kayak, Kak awas tuh situs itu jangan dibaca gitu kan. Tapi dia tuh memang ada kayak masuk ke live streaming kita, terus dia kayak, kan aku pikir kayak inilah kayak orang yang nge-give gitu kan. Pas aku baca namanya itu kayak nama situs belakangnya, jadi aku nggak sebutin ke belakang. Pastilah, jadi kayak banyak banget host-host TikTok kayak, iya nih gara-gara dia nih, jadi kita maksudnya jadi kayak inceran kan, jadi kayak diperhatiin yang live streamer kayak gitu-gitu. Jadi ya sangat merugikan sih kayak gitu. Sih aku setuju, jadi kayak dia jadi duta anti judol itu bagus. Terus sama pelajaran buat dia. Jadi ini kan kayak contoh buat live streaming ataupun influencer ataupun itu orang-orang yang memiliki sosial media penonton banyak gitu. Jadi kan ini buat pelajaran buat kita, hati-hati. Harus lebih waspada, harus lebih hati-hati, harus lebih ya harus ini deh, jangan, kalau saya nih secara pribadi misalnya saya terima endorse gitu, misalnya contoh skincare gitu kan, saya nggak pernah mau untuk gini, boleh nggak saya cobain dulu produknya, BPOM-nya mana, kalau di kulit saya memang bagus dan tidak jadi masalah, saya baru nerima gitu. Jika Sadbor bebas dari penjara karena penangguhan penahanan, yang kini juga mengejutkan adalah Amar Zoni yang harus gigit jari dan kini seolah makin terpuruk. Berharap hanya menjalani vonis 3 tahun penjara atas kasus penyalahgunaan narkoba yang menjeratnya, hukuman penjara mantan suami Irish Bella itu kini justru makin bertambah berat. Amar justru kini diperberat menjadi hukuman 4 tahun penjara dan denda 800 juta rupiah atas banding yang diajukan JPU. Dan menurut kabar terbaru, pihak JPU ternyata masih belum puas dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung memohon agar hukuman bagi Amar diperberat menjadi 12 tahun penjara. Pertimbangan tersebut diambil lantaran Amar dianggap sudah 3 kali terjerat kasus penyalahgunaan narkoba. Lantas, seperti apa reaksi Amar Zoni menghadapi situasi hukumnya yang semakin membuatnya terpuruk karena bertubi-tubi permasalahan mulai dari ayahnya meninggal, dicerai Irish Bella, dan kini bertambah masa hukuman penjara? Benarkah Amar bahkan berniat meminta bantuan Raffi Ahmad yang kini jadi staf khusus kepresidenan untuk mencoba meringankan hukumannya? Nah, keputusan sudah turun. Jadi keputusan itu menjadi 4 tahun denda 800 juta. Cuma yang memberatkan Amar ini ada di salah satu pertimbangan itu bahwa Amar ini perbuatannya udah 3 kali. Jadi ada alasan pemberatnya, itulah ditambah 1 tahun. Itu alasan dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Rasa shock juga, karena ya kan peristiwa ini kan bertubi-tubi sama dia ya. Udah mulai dari bapaknya meninggal, kemudian digugat cerai, udah terjadi perceraian, kemudian baru masalah ini selesai, dia diputus oleh Pengadilan Jakarta Barat, dokumen 3 tahun. Ya, mantan istrinya menikah pula lagi. Nah, ini kan makin bertubi-tubi. Dia yang menanyakan ke kami, apa benar Raffi akan membantu Amar Zoni. Ya, secara ke kita kan tidak ada. Tapi kalau sesuai dengan tugasnya, kalau menurut saya itu sah-sah saja. Memang tupoksinya lah. Beratnya itu 130 kalau nggak salah. Nah, sekarang ya sekitar 85-an mungkin. Berbanding terbalik bagai langit dan bumi dengan Amar Zoni yang semakin terpuruk, kehidupan mantan istrinya Irish Bella kini tengah berbahagia bersama suami barunya Haldi Sabri. Setelah resmi menikah,
Unggahan Iris di media sosial pun sering menarik perhatian, menunjukkan momen-momen bahagia bersama suami dan anak-anaknya. Seperti halnya baru-baru ini saat mereka menghabiskan akhir pekan di kawasan Puncak, Jawa Barat. Selain staycation, Iris dan Haldi juga mengajak para buah hati berkeliling kebun binatang. Melihat keharmonisan dan keceriaan keluarga baru Iris membuat banyak warganet juga ikut merasakan kebahagiaan tersebut. Ya mudah-mudahan ya ke depannya yang terbaik aja, minta doanya.